Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. UEFA Champions League putaran 16 besar leg pertama sudah selesai, di mana ada satu fun fact yang cukup menarik bahwa tidak ada satupun wakil Inggris yang memenangkan leg 1 UCL minggu ini. Dua klub ini peluang lolosnya sangat kecil. Wah, gimana nih Sen menurut lu, Sen? Dua klub itu pasti Manchester City dan juga Chelsea ya, yang benar-benar dibantai. Benar-benar Dan dengan juga skor yang telak ya. hal ini adalah sebuah kebalikan atau antonim dari berita minggu-minggu kemarin, di mana beritanya itu semua wakil Inggris lolos ke 16 besar, dan sekarang setelah 16 besar dimulai baru leg pertama, semua wakil Inggris tidak ada yang bisa memenangkan satu pertandingan pun. Tidak ada satupun ya. Benar, berarti harusnya konteksnya 6 wakil Inggris ikut meramaikan ya Sen ya. Iya. Ikut meramaikan Liga Mereka Champions. itu cuma dapat piagam partisipasi. Partisipan doang, piagam keikutsertaan ya ibaratnya. Jadi kan yang tidak kalah itu hanya Dua ya, Arsenal, Newcastle United ya, dan juga karena Arsenal. imbang, dan juga Arsenal, dan dua-duanya itu ada faktor, karena tidak kalah itu ada satu faktor gitu. Iya, faktor apa? Pertama, kalau misalkan Barcelona tidak penalti, Newcastle menang dan menjadi satu-satunya wakil Inggris mungkin yang akan memenangkan pertandingan di leg pertama. Nah, yang satunya lagi, kalau nggak ada penalti, kalah, bukan imbang. Bener. Karena memang penaltinya itu di menit-menit akhir Sama ya. 89, dan menurut gua penaltinya kurang fair anjir. Iya, banyak karena secara kontak fisik pelanggarannya itu enggak ya. Jadi tidak disengaja. penjelasan dari wasit itu kenapa memutuskan untuk penalti, karena ada indikasi slidingnya itu ada indikasi untuk mencederai. Padahal itu kan untuk menghalau bola, bukan mencederai. Dan kemudian pinternya Madueke, dia itu nempelin kakinya ke kaki belakang pemain Leverkusen, makanya terus kelihatan banget kan jatuhnya tuh. Jatuh. Ini jatuhnya itu posisi badannya pas banget ke arah wasit, jadi angle wasit itu kayak nggak kelihatan penuh kan. Ya buat kita yang nonton mah tahu sih, sebenarnya kontak fisiknya nggak terlalu, benturannya nggak terlalu ini kan. Cuma sayangnya tuh dari pemain Leverkusennya itu tidak, kalau gue jadi pemain Leverkusen protes sampai harus wasit itu ngecek VAR gitu. Jadi pada saat itu kan wasit itu cuma mendengarkan keputusan dari asisten VAR saja. Penalti harusnya dilihat lagi, karena memang itu cuma nempel kaki belakang, bukan benar-benar nekel gitu. Iya betul, dan ya pinternya Madueke itu banting badannya nutupin angle dari si wasit. Kan lumba-lumba banget kan jatuh. Iya benar. Jadi yang tadinya mau sprint dikebelakangin dan jatuh. Dan penaltinya dieksekusi baik oleh Havertz sendiri ya, dan cukup respect lah untuk Havertz sendiri, karena tidak selebrasi ya. Mengingat Leverkusen adalah klub ketika dia akademi sepak bola di umur 11 tahun kan. Havertz kan akademinya di Leverkusen dan tidak melakukan selebrasi yang berlebihan gitu. Karena kan ibaratnya kedatangan kembali Havertz juga kan disambut dengan hangat biasanya, baik itu dari supporter Leverkusen maupun dari manajemennya, karena kan ada seremonial ini jersey apa segala macam kan. Mungkin Havertz itu merupakan salah satu jebolan yang paling berprestasi lah untuk Leverkusen itu sendiri, untuk akademi Leverkusen. Iya betul. Nah, jadi kan Havertz itu merupakan menurut gua pemain pertama dari Leverkusen akademi yang benar-benar berprestasi gitu. Yang kalau namanya sekarang kan banyak ya, ada Wirtz, ada Frimpong kalau sekarang gitu. Nah, sebelum itu kan Havertz terlebih dahulu gitu kan. Dan uniknya itu di pertandingan, kita bahas pertandingan Arsenal dulu mungkin, karena unik banget ya, mengingat Arsenal itu masih tetap menjaga bukan win streak tapi invincible, 8 pertandingan di Champions League belum terkalahkan gitu. Iya, tadinya win streak gara-gara lawan Leverkusen imbang, dan win streak itu pecah, tapi masih unbeaten. Masih unbeaten di sampai 16 besar Liga Champions. Dan dari permainannya sudah terlihat menurut gua, kehilangan satu pemain saja mainnya itu berubah, dimana mau tidak mau dari Artetanya sendiri harus memilih Martinelli kembali untuk menjadi starter setelah Trossard cedera. Ya untungnya itu mereka main di tandang ya ibaratnya ya, dan leg kedua kan main di kandang di Inggris gitu biasanya. Keuntungan tersendiri bagi Arsenal sih. Iya, tapi dari pola permainan menurut gua memang sudah tidak bisa diremehkan. Tadinya kan bilang Arsenal itu adalah klub yang memiliki jalan paling mulus untuk mencapai final Liga Champions, tapi
melihat permainan semalam itu kayaknya susah ya. Susah banget sih ya, karena ibaratnya ya, karena hasil imbang 1-1 itu udah the best thing buat Arsenal ya. Iya, Ibaratnya kan yang bisa didapat, karena dari sisi Leverkusen juga udah bisa ngimbangin, tapi emang rata-rata mungkin alasan kenapa 6 wakil Liga Inggris hasilnya tidak maksimal karena permainannya sama ya hasilnya. Ibaratnya nggak jauh beda gitu skema-skema permainan dari tim-tim Liga Inggris ini, Sen. Iya, dan menurut gua dari semua wakil Inggris yang sudah bermain di putaran leg pertama ini yang paling bagus Newcastle, cuma Newcastle Betul, United. Newcastle entertaining banget ya dari Newcastle ya. dari segi permainan dan juga segala macam, menurut gua lebih unggul Newcastle gitu dari 6 wakil Inggris ini. Apalagi kita melihat semalam Manchester City melawan Real Madrid, Manchester City benar-benar mainnya nggak berkembang sama sekali. Betul. Malah seperti itu melihat Real Madrid versus Levante kalau di La Liga ini. Ibaratnya ini Sen, ibaratnya untuk 15 menit awal masih oke lah ya kan, ya sesuai dugaan banyak orang pasti pressing banget kan untuk Manchester City, tetapi salutnya itu pertahanan Real Madrid solid banget Sen waktu di pertandingan semalam kan. Iya, Ibaratnya tapi menurut gua bukan faktor pertahanan ada di back, tapi peran dari Courtois ya. Iya, Karena memang shot on targetnya Manchester City kan banyak banget, lumayan dan itu juga. adalah peran Courtois yang bagus banget gitu. Bagus banget Beberapa kali Bernardo Silva kan yang mendapatkan peluang tapi tetap gagal gitu, dan benar-benar sangat mengagetkan di mana seperti yang di episode sebelum kita sudah bahas ketika gue membahas taktik Arbeloa mengganti posisi Valverde yang tadinya defense midfield sekarang jadi attacking midfield. Dan di pertandingan melawan Benfica kan gue bahas itu banyak apa ya ngeplosnya gitu. Nendang nggak kena dan semalam benar-benar mungkin sudah bisa apa ya, sudah nyaman di posisi barunya gitu. Karena ini posisi baru untuk Valverde, dan ketika nyaman tidak tanggung-tanggung langsung hat-trick. Dan hat-tricknya di babak pertama. Iya, di babak pertama. Andai saja waktu itu dapat penalti Vinicius yang nendangnya Valverde pasti rekor juga itu kan. Cuma menurut gua mending juga Valverde nggak ngambil penalti. Soalnya kalau 4 gitu, emang gua tuh 4 tuh apa quadrick ya. Kalau quadrick itu kan bagus juga rekor, tapi menurut gue yang lebih apa autentik itu hat-trick untuk apalagi hat-trick pertama gitu kan. Kan jarang orang quadrick pertama gitu. Karena quadrick itu jarang dibahas. Iya, ibaratnya ada satu fun fact juga Sen. Ibaratnya ini kan hat-trick di babak 16 besar. Nah, ini kan hat-trick pertama yang dimana terakhir kali itu Lionel Messi. Pernah dilakukan Lionel Messi di tahun 2010 kalau nggak salah ya. Yang waktu melawan besar ya. Iya, 16 besar di leg pertama ya. Ibaratnya itu kan setelah berapa tahun, 16 tahun kemudian baru ada hat-trick lagi, itu pun bukan pemain striker ataupun sayap. Bukan penyerang ibaratnya. Tinggalnya defense midfield. Dan kalau kalian ngikutin, jadi kan debutnya Valverde kan ketika eranya Ancelotti. Pada saat itu kan gol-golnya Valverde pasti dari luar kotak penalti gitu, dan bahkan dia itu dikasih target harus mencetak 10 gol dalam satu musim jika ingin dipertahankan Real Madrid. Dan memang pada musim itu dia mencetak 13 gol gitu kan. Tapi tetap ketika dia gacor juga masih diposisikan sebagai defense midfield pada saat itu. Dan ketika Arbeloa ini datang gara-gara Mbappe cedera juga dan kekurangan di posisi kanan, bener-bener manfaatin Valverde gitu, dan bener-bener kan nggak ada Mbappe mainnya bagus banget. Bener. Tapi kalau menurut lo apakah ini faktor hebatnya sang pelatih atau memang ini DNA Eropanya Madrid, jadi mana ketika ini udah ngomongin champion pasti ada pemain yang tampil beda, menjadi pembeda gitu. Menurut lo gimana sih? Iya benar sih. Pertama karena memang Real Madrid itu fokusnya di Liga Champion. Ketika terakhir kali Ancelotti menjuarai champion, membawa Madrid juara champion, pada saat itu ada Benzema, ada Vinicius, cuma 2. Pada saat itu kan hancur di liganya. Hancur di liganya, kalah sama tim-tim kecil, tapi di champion mereka kembali menjuarai perform lagi. Dan sekarang Arbeloa mungkin sudah apa ya? Menurut gua Arbeloa tuh udah ngerti mainin Mbappe sama Vinicius itu susah dimainin bareng. Harus memilih salah satu juga susah. Dan mungkin gara-gara cedera itu berkah juga. Jadi Arbeloa benar-benar sudah, kalau ngomongin taktik menurut gua Arbeloa tuh nggak ada taktiknya. Ini kemenangan Real Madrid itu gara-gara Manchester City-nya lagi jelek. Tapi ada ya mungkin karena DNA-nya juga ya. Karena maksudnya DNA tuh gini, ibaratnya kita tahu kan Real Madrid itu kayak pride-nya itu kan pasti di Eropa, di Liga Champions ya. Ibaratnya makanya
tiap musim itu ada aja pemain yang ujug-ujug jadi overpower gitu kan. Kayak waktu zaman Rodrigo, padahal Rodrigo kan super sub ibaratnya kan, tetapi bisa jadi pembeda. Dan kali ini yang jadi pembedanya adalah Valverde. Tapi gue menyoroti gameplaynya Manchester City ini kan kayak similar banget ya sama klub-klub Inggris. Ibaratnya bedanya Madrid sama Manchester City, Madrid itu nggak banyak pegang bola gitu. Memang satu pemain itu nggak banyak gocek-gocek, nggak banyak nahan bola kayak Valverde, dapat serangan balik langsung syuting, itu mau gol mau enggak dan ternyata gol kan. Nah, sedangkan kalau gue ngelihat Manchester City, itu kebanyakan pemainnya tuh nahan banget itu. Bolanya kayak siapa Doku ya? Ibaratnya kayak greget banget gitu. Sedangkan dari sisi pemain Madrid sendiri kan dia bisa. Nah, ini ada satu hal yang mungkin gue pengen sharing di sini ya. Ibaratnya kalau di sepak bola modern zaman sekarang itu ketika musuh benar-benar siap untuk defense, kayaknya pemain lawan itu susah ya saya untuk bisa mencetak gol. Kalau menurut gimana sih? Menurut gua kalau ngomongin Madrid sama City semalam, kenapa Madrid itu kebanyakan nahan pemain? Itulah di episode sebelumnya ketika gua menyarankan Barcelona jangan beli Harry Kane, belinya Alvarez. Betul. Manchester City pemainnya Doku, Semenyo itu masuk ke kotak penalti nyari Haaland. Dan Haalandnya benar-benar gak dapet ruang sama sekali. Makanya tidak gol. Kenapa Real Madrid bisa gacor seperti itu? Karena Real Madrid sekarang tidak harus semua pemain itu ngoper ke Mbappe untuk mencetak gol. Siapapun boleh mencetak gol. Makanya Valverde bisa nyetak gol. Gitu. Karena tanpa diduga-duga ya. Apalagi kan ya Valverde kan bukan striker, nggak dijaga ketat gitu kan. Bener. Makanya kan serangan baliknya worth banget. Dan sekarang tuh benar-benar ya total football kan seperti itu. Jadi siapapun boleh mencetak gol gitu kan, karena memang pertahanan terbaik adalah menyerang gitu. Nah, kita perhatikan saja tim-tim yang sekarang memiliki striker tunggal itu kurang memuaskan lah. Hasilnya secara hasil. Klub-klub sepak bola yang mengandalkan seperti filosofi total football itu sendiri, siapapun boleh mencetak gol, itu pasti gacor. Buktinya Bayern Munchen ketika Harry Kane cedera gacor kan. Olise bisa nyetak gol, Diaz bisa nyetak gol, Nicolas Jackson baru masuk bisa nyetak gol, semua seperti itu. Dan terjadi di Madrid. Tim-tim yang masih mengandalkan striker tunggal seperti Manchester City sekarang lagi susah banget. Begitupun dengan Barcelona ketika Lewandowski ada, itu Barca tuh nggak gacor sama sekali. Lawan Atletico bisa 3-0. Kan nggak mainin striker tunggal, Lewandowski nggak dimainin. Pada saat itu makanya betul 3-0. Dan benar-benar sepertinya sekarang tuh defensif semua klub-klub Eropa tuh sudah tahu mengatasi jika melawan klub-klub yang mengandalkan striker. Nah, betul. Jadi ibaratnya punya striker yang posturnya tinggi itu nggak jadi jaminan ya, karena ketika crossing apa segala macam, tapi kan back lawan ini kan bisa antisipasi. Jadi tidak jadi sebuah keunggulan gitu saya ibaratnya kan. Iya, benar. Dan juga karena memang sekarang tuh striker crossing tuh udah kuno menurut gue. Seperti udah nggak bisa diandelin ya. Iya, udah nggak bisa diandelin gitu. Apalagi sekarang banyak sekali peraturan baru di mana gol-gol yang tercipta dari corner pasti dicek VAR dulu, karena kemungkinan ada pelanggaran mendorong lah segala macam, kurang efektif di sepak bola yang sekarang gitu. Karena memang banyak sekali gol-gol yang dianulir gara-gara gol-gol dari crossing. Karena ketika dicek VAR, ada dorongan, ada tarikan. Betul. Dianulir seperti Liverpool aja kemarin. Virgil van Dijk yang itu harusnya masih play on, tidak handsball kan dari corner gitu kan. Bahkan semalam Manchester City kan sering kayak gitu. Belum ditendang cornernya udah ada yang jatuh pelanggaran apa segala macam. Jadi ibaratnya ini kasihan buat teman-teman yang tipikal kayak Haaland ya. Ibaratnya mungkin dia kemakan sama sistem. Kemakan sama sistem. Jadi nggak bisa survive sama ininya sendiri. Kecuali kalau dia emang bisa gocek-gocek, bisa dribbling, bisa kasih tendangan dari luar kotak penalti, itu mungkin jadi pembeda ya. Mungkin eranya striker tunggal itu akan hilang gitu. Nanti striker-striker yang ada di papan atas Liga Eropa ke depannya gara-gara sistemnya seperti ini ya, mungkin striker-striker yang bisa beradaptasi seperti Julian Alvarez, striker yang tidak harus nunggu bola gitu kan. Makanya menurut gue sih kalau misalkan Haaland tuh punya lah skill belajar aja nyakil gitu, dribble dan juga segala macam harusnya bisa kan. Tadi malam kita lihat Haaland tuh nggak bisa megang bola lebih dari 1 menit bahkan. Itu dia tuh baru 5 detik aja udah bingung harus nyari temen gitu. Betul. Nah, ibaratnya bedanya
kan ketika Manchester City menyerang, Real Madrid kan bener-bener pemainnya tuh fokus defense. Itu kan udah tahu susah diterobos ya. Tetapi kan tetap aja maksa dan nggak punya celah gitu ibaratnya. Jadi gue berpikir beda sama era dulu. Kalau era dulu striker kayak misal kita ngomong Drogba, kayak misal Luis Suarez, atau meskipun bukan striker kayak Wayne Rooney. Jadi tipe-tipe pemain yang ketika tim lawannya itu parkir bus atau standby untuk defense, itu kan dia nemu solusi dari tendangan jarak jauh. Makanya sok aja gue tanya ibaratnya kapan terakhir kali ada pemain yang mencetak gol dari bola volley atau first touch gitu, udah jarang kan ibaratnya kalau sekarang kan. Iya, karena sekarang tuh kan udah nggak dibolehin sama pelatih-pelatihnya sendiri. Cherky kemarin yang Rabona dimarahin sama Pep, ngapain lu kayak gitu, ngapain gitu, nggak usah banyak gaya, kan seperti itu. Sekarang tuh nggak boleh. Ya kalau untuk Manchester City sendiri ya kan nyekil aja nggak boleh sama Pep. Walaupun itu hasilnya gol gitu, jelas-jelas jadi gol karena asis Rabonanya Cherky itu disundul sama Haaland dan gol kan pada saat itu nggak dibolehin gitu. Kalau sekarang kenapa nggak ada pemain yang volley seperti itu ya mungkin karena memang skill mah pasti ada menurut gue kan. Dan pemain-pemain yang masih bisa menciptakan gol-gol seperti itu kan bukan yang terakhir, yang masih mungkin bisa itu di akhir-akhir ini ya Lewandowski kan tapi generasi lama. Lewandowski kan nyetak gol tuh masih bisa volley, masih bisa salto di Barca juga kan. Cuma generasi lama, di generasi baru tuh nggak ada. Makanya di generasi sekarang ketika jumlah minim lah ya, striker itu minim, kayak mungkin dari sisi pemain juga jarang kan yang menonjol jadi striker ibaratnya kan. Nah, tendangan-tendangan seperti itu udah nggak kita lihat lagi. Padahal kan waktu eranya Premier League lah ibaratnya kan. Kayak gol-golnya Luis Suarez, gol-golnya Ronaldo. Itu kan ketika memecah kebuntuan yang nggak harus ibaratnya gocek-gocek di kotak penalti dong kayak yang dilakukan Manchester City. Karena memang ketika lawannya itu standby defense, susah banget untuk dijebol kan. Kan harusnya jadi solusi gitu saya. Dan menurut gua kenapa Real Madrid bermain defensif seperti itu karena dari 2023 mereka tuh sudah 5 kali bertemu ya. Kan banyak juga meme dari fansnya Real Madrid yang meme-nya itu mimpinya itu gocekannya Doku ya. Nah, jadi strategi pertahanan Real Madrid yang semalam itu karena mereka belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka kan gocek-gocek Doku. Betul. Makanya mereka sudah siap untuk mengantisipasi Manchester City ini. Dan ya karena memang City-nya lagi jelek banget, City tuh anjir lagi jelek banget, nggak tahu Pep tuh kayak kehilangan passion ya. Memasukkan Marmos telat menurut gua. Masuk di menit 80. Gua tahu semalam itu ketika babak kedua Pep tuh hanya mengincar 1 gol. Betul. Hanya 1 gol aja memaksa Haaland sampai 80, padahal 80 menit Haaland main, Haaland tuh nggak bisa apa-apa. Positioning jelek. Bahkan ketika mungkin kalau untuk Dortmund masih oke ya, tapi kan ketika dia dapat bola di sisi samping lapangan, dia kan bingung mau distribusi bolanya ke siapa. Sedangkan dari segi Haaland apa segala macam kan dijaga ketat juga sebenarnya. Jadi mungkin patah serangannya Manchester City di situ ya. Ya gitu, tadi gue kan. Jadi ketika Doku Semenyo mencoba masuk, mereka tuh ketika berhasil masuk tetap nyarinya Haaland. Nah, makanya kan gue kemarin Lamine Yamal sama Raphinha itu harusnya ketika Haaland dimainkan jangan mainkan Doku, jangan mainkan Semenyo. Harusnya Semenyo sama Doku itu memakai formasi 4-4-2 seperti Real Madrid semalam. Jadi ketika dua pemain ini bisa masuk membuka ruang sendiri ya eksekusi sendiri, nggak harus ketika kan banyak banget semalam tuh menurut gua Doku tuh mending juga eksekusi langsung, nggak gol juga jadi corner gitu. Nah itu dia kan yang waktu gue tuh kebanyakan nahan bola gitu, hilang lagi, karena tahan gitu, lagi, karena gitu nyari Haalandnya ketutup. Jadi kalau misalkan eksekusi kan mending seenggaknya dapat corner kan. Nah, kayak yang terjadi sama Valverde kan ibaratnya udah tendang aja, itu kalau nggak gol ya dapat corner. Kan itu jauh lebih baik ya. Dan ibaratnya untungnya ya gol semua, apalagi kan Manchester City tidak siap antisipasi serangan balik biasanya. Karena kan golnya ini kan serangan balik semua kan tiga-tiganya kan. Dan juga kualitasnya dari pertahanan Real Madrid sendiri, apalagi ya ini tuh nyambung sama keluhan Pep ketika dia sudah tidak diberikan uang untuk belanja pemain ya. Kelihatan banget kan, gue lupa namanya kan, sekarang ada satu pemain akademinya yang pakai kaos kaki pendek kan, dia kan dari akademi gitu, dan menurut gue itu kurang cocok mainnya sama Manchester City gitu, padahal Pep itu masih memiliki Foden menurut gue. Foden sementara Pep itu ketika di musim-musim kemarin
menang lawan Madrid kan itu gara-gara golnya Foden dari luar kotak penalti. Nah, waktu dulu kan kita punya Foden, punya Kevin De Bruyne ya. Itu kan ketika buntu ya seperti itu, Sen. Maksudnya yang diharapkan itu kenapa kok hal-hal seperti itu tidak dilakukan lagi? Maksudnya corner itu udah susah. Kalau corner kan umpan lambung ya. Tapi kan dari sisi lapangan tapi umpan datar, Sen. Ibaratnya disambut dari tengah supaya langsung di luar kotak penalti gitu kan. Itu yang nggak kita lihat dari Manchester City gitu kan. Iya, dan juga susah sih sekarang kalau misalkan masih ngandelin striker tunggal seperti Haaland di depan, karena ketika sebuah tim seperti Manchester City yang masih mengandalkan striker seperti Bayern Munchen bermain ketemu lawan siapapun lawannya, pasti perhatiin aja ketika nyerang 4 back lawan pasti di dalam kotak penalti. Iya, betul. Dan ya nggak bisa ngapa-ngapain, striker ditutup, dan bener-bener 4 back tuh di dalam kotak penalti untuk ngejagain ini gitu. Berarti dari sisi back mereka itu kan berevolusi karena taktik ya. Back kan bisa dipelajari ya. Maksudnya ketika pola serangan seperti ini nggak usah panik, yang penting positioning dibagi ada di mana sehingga menutup ruang, sehingga kan udah selesai. Sedangkan di era modern ini dari sisi striker udah mulai kehilangan skill-skill dan talenta-talenta nggak kayak dulu gitu kalau ibarat kualitasnya gitu biasanya. Jadi memang ya sekarang yang diunggulin itu siapa yang kuat bertahan ya dia yang menang sih. Dan juga gara-gara peraturan-peraturan baru dari FIFA ya, dimana anjir sekarang striker tuh nyetak gol susah banget karena harus cek VAR, ternyata ada pelanggaran ini sebelumnya itu nggak ada. Iya. Hal itu tuh bukan pelanggaran gitu, dan gara-gara peraturan baru pelanggaran lagi gitu. Makanya sekarang jarang banget ada striker yang bisa mencapai 40 gol dalam satu musim. Dan ketika di era 2010 sampai 2020 40 gol itu standarnya Messi, Ronaldo, pasti di atas 40 gitu. Dan sekarang susah. Mau segacor-gacornya Haaland nggak nyampe segitu. Ibaratnya kalau dulu pelanggaran narik baju itu kalau bajunya sobek ya. Ini kan ibaratnya cek VAR narik baju udah langsung pelanggaran. Dan juga offset ya, masalah offset gitu. Yang offset walaupun pemain itu nggak dapat bola gitu, dan pemain yang dapat bola itu nggak offset. Yang ini offset itu kan taktiknya Messi ketika banyak viral lah sampai sekarang kan gitu. Gara-gara golnya Messi itu FIFA ngebuat nggak boleh, padahal itu tuh kecerdikan pemain. Nah itu bener-bener IQ banget yang dipakai kan. Jadi ibaratnya waktu itu kan para defender dari lawan ini mikir tenang aja Messi posisi offside, dan ternyata Messi diem aja. Yang ngejar bola itu kan waktu itu Thiago atau Pedro kalau nggak salah ya. Pedro kan posisi nggak offset, ketika dia nyentuh bola kan nggak offset, dan akhirnya diumpan balik ke Messi lagi kan. Offset. Kalau sekarang itu seperti itu offset gitu, dan itulah mengapa sekarang banyak sekali legend, dan gue sendiri bosan nonton bola tuh, bosannya kayak gitu. Jadi ketika banyak sekali peraturan baru yang menyatakan pelanggaran itu, jadi ritmenya nggak dapet gitu. Betul. Jadi intensitas juga pasti naik turun nggak jelas. Makanya sekarang sepak bola tuh ngebosenin banget. Dikit-dikit pelanggaran berhenti lagi lagi. Nggak panas ya ibaratnya, nggak langsung mulai. Jadi kita tuh kayak seakan-akan tidak dipaksa untuk menonton bola. Kita tuh seakan-akan dipaksa untuk menonton billboard yang berjalan tuh. Bener. Iklan doang ibaratnya. Makanya kayak striker siapapun yang ngegoli juga nggak langsung bisa dengan leluasa selebrasi ya. Ya adanya VAR kan gitu. Jadi ketika gol itu selebrasi itu yang ngegolin nanti dulu VAR dulu kan kurang apa ya, vibe-nya itu nggak ada. Ibaratnya ketika nyetak gol itu langsung ngelihat wasit, wah ini gimana mau cek VAR. Kan golnya Aguero yang lawan Queen Park Rangers menentukan situ udah kayak gini ternyata kata VAR udah nggak itu banget. Makanya tapi anehnya kenapa pun di sepak bola atau para legend sepak bola atau mantan pelatih nggak ada yang menyikapi seperti ini ya? Apakah itu dipaksa bahwa pemain bolanya yang harus evolusi, Zen? Iya, pasti sih. Yang speak up kan bukan pelatih ataupun pemain yang aktif. Yang speak up kan orang-orang yang nggak aktif. Seperti Ruud Gullit, seperti Roy Keane, legend-legend yang jadi pandit lah sekarang. Mereka baru speak up karena kalau misalkan masih bermain atau menjadi pelatih, pasti karirnya kan terancam. Pasti karena masih dalam satu organisasi ya. Kalau misalkan mereka-mereka yang sekarang, ya Rooney aja kan sekarang sering speak up karena memang sekarang Rooney kan nyari attention gitu, dan juga Ruud Gullit juga sama. Ya orang-orang yang sudah tidak memiliki kepentingan dengan sepak bola atau nyari duitnya di situ berani ngomong. Kalau yang masih nyari duit di situ susah.
Karena memang itu udah jadi SOP-nya ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mungkin ya dari penonton sama pemain bolanya yang harus terbiasa Iya, dengan tapi sistem itu. adanya sistem baru juga dari permainannya Newcastle United. Menurut gua kalau semua tim ngikutin mantep. Nah, kalau menurut gue Sen, sama kalau Manchester United, itu mainnya enak sekarang. enak waktu ngelawan Newcastle juga kata gue mah. Makanya itu big match. Kata-kata gue mah jangan kecewa MU seri karena secara permainan itu tuh jadi kayak emang dua-duanya keren. Kalau menurut gue mah lebih offense, lebih banyak serangan dari sisi MU. Cuman kalau permainan lebih solid Newcastle karena kan waktu Arsenal sama Leverkusen main, semangat gak nonton? Bosen ngantuk banget. Bosen banget. Jadi bosennya kesini mentok lagi udah. Iya. Nah dari Leverkusennya juga bosen. Karena kan serangan baliknya kurang gitu. Kurang malah kayak nggak ada strategi. Iya. Leverkusen kayak nggak ada strategi sama sekali. Nah bahkan ada hal yang lucu. Waktu itu nggak tahu Leverkusen yang serangan balik atau Arsenal. Satu orang kan terobosan. Tapi back lawan tuh kayak nggak bakal nyetak gol. Nah sehingga yang itu kalau Messi yang pegang bola, Sen udah panik semua tim ibaratnya kan. Jadi udah pasti menusuk kan. Iya. Bahkan sekarang tuh Newcastle, Galatasaray, MU tuh yang mainnya enak banget kan. Enak banget. Bahkan gue ngeliat Galatasaray lawan Liverpool anjir, Galatasaray mainnya bener-bener bikin semangat nonton gitu. Iya. Nah tapi ada satu hal nih kalau menurut gue. Jadi ibaratnya kalau zaman dulu striker atau penyerang itu nggak perlu posisi yang bagus banget untuk nendang bisa nyetak gol. Kayak ibaratnya kayak kita lihat cuplikan Luis Suarez pakai tumit bisa gol, asal tendang sambil jatuh bisa nyetak gol. Kalau sekarang kayak seakan-akan posisi penyerang itu harus benar-benar posisinya presisi buat nendang baru dia pede untuk nyetak gol Zen. Sehingga kan kayak banyak ketahan banget gitu kayak serangan baik kayak umpan terobosan sekarang kan udah jarang karena sisi skill dari pemain yang serangan terobosan ini kayak nggak pede dia bisa solo run gitu kan ibaratnya kan sehingga dari back lawan juga bisa ke cover ini mah. Iya dan juga karena sekarang mungkin banyak pemain itu yang takut sama pelatih gitu jadi nggak berani gambling kan sekarang mah gua ngeksekusi sendiri nih nggak gol pasti next match gua nggak dimainin seperti itu pada takut karena instruksi pelatih gua tuh harus ngoper ke striker gitu. Gara-gara pada nggak berani menurut gue. Gue jadi ingat ceritanya Ronaldo punya klub apa tuh? Deportivo apa ya? Iya, aduh. Deportivo La Coruña kalau nggak salah ya? Bukan La Coruña. Apa Deportivo? Almeria. Ronaldo R9. Ya R9 Deportivo Real Sociedad. Nah gue jadi inget gini Sen, mungkin karena faktor kualitasnya ya, degradasi kualitasnya ya, udah downgrade lah kualitasnya. Waktu itu R9 ini kan nonton striker klubnya ya. Lu kenapa one on one sama kiper malah kayak gitu ibaratnya kan? Tinggal gocek sedikit bisa gol. Ya itu kan yang ngomong lu R9 ibaratnya kan. Kalau kita nih ibaratnya kayak kalau pemain sekarang lah udah nggak bisa sehebat pemain dulu mungkin ya itu juga jadi faktor kan. Dan kemarin juga di laganya Galatasaray lawan ini Liverpool Ekitike tuh aduh goblok Ekitike gitu. Kenapa? Jadi ada ruang yang lebar untuk syuting malah ditambah sprint satu langkah lagi ya kena kiper. Tolol. Itu dia. Nah sekarang sering nggak ngelihat gol dari chip udah jarang kan ya kayak chip Messi tuh. Messi kan kalau sama kipernya kejangkau sama tangannya kiper, dicip aja kiper tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain kan? Karena nggak ada yang bisa. Dari eranya Messi kan cuma Messi yang bisa. Messi. Karena mungkin secara kualitasnya. Kalau kita yang nontonnya Messi, semua gol-gol yang tercipta sekarang nggak ada yang istimewa. Iya, nggak ada yang istimewa. Sama sekali itu gol-gol biasa. Nah, ingat kayak yang waktu El Clasico Messi selebrasi jemur baju dosen. Maksud itu kan umpan dari Alba. Maksud gue kalau corner itu udah susah, tapi umpan-umpan seperti itu kan harusnya bisa ini ya nembus pertahanan yang ini ya yang ini rapat banget gitu kan. Dan juga memang karena balik lagi ke sistem pemain-pemain yang kemungkinan bisa mencetak gol-gol seperti itu, memecah kebuntuan dan mengambil eksekusi sendiri itu nggak sudah dimainin. Buktinya Foden. Nah, Tapi Foden itu karena cedera atau kenapa? Udah sembuh. Lawan Bodo Glimt kan dia main. Kemudian di liga ya karena memang Pepnya nggak boleh harus kehalan gitu pemain-pemain yang memiliki skill individu yang ini tuh pemain tuh bisa benar-benar ngegendong tim gitu dengan skillnya sendiri gitu dan sekarang tidak dimainkan gitu dan pelatih itu lebih milih pemain-pemain yang nurut sama instruksi dia. Waduh berarti gitu. emang susah banget ya. Ya makanya ya emang bener lama-lama siapa yang bisa bertahan dia yang bisa menang kan. Karena kan ya dari umpan dari serangan balik itu
Misalnya lebih tinggi lah gitu kan untuk nyetak gol kan. Iya, dan kalau sekarang di beberapa big match juga siapa yang diuntungkan wasit itu menang sepertinya. Jadi siapa yang lebih beruntung gitu, lebih beruntung dapat pelanggaran dalam kotak penalti. Itu yang bakal menang tuh anjir. Betul. Bukan karena permainannya atau strategi mainnya yang bagus. Yang bagus. Itu. Apalagi semalam kan pertandingan Chelsea lawan PSG. Iya. Wah, kipernya anjir. Ini ketularan kiper Tottenham. Bener, London. Enzo marah-marah. Apalagi London ya. Aduh. Sampai Enzo kan marah-marah pengen ngelempar bola ke mukanya kan. Nggak jadi. Enzo bener-bener waduh marah banget sama kipernya. Gue lupa nama kipernya sampai di semua fans yang hadir itu kan away ke Paris sampai benar-benar kecewa gitu. Bahkan di Enzo tuh habis marah juga, sehabis match dia masih ngajak ayo kita apresiasi fans yang udah datang, dia nggak mau gitu. Kipernya nggak mau. Iya, kipernya nggak mau dan buru-buru langsung masuk ke ruang ganti. Ini dia yang mainnya jelek malah dia yang ngambek ya. Padahal udah Enzo udah nyamain 2-2, waduh. Iya, makin sengit malah ditambah 3 gol. 3 gol ibaratnya udah mah di menit 80-an ya ibaratnya kan. Parah banget sih. Ya tapi ya wajar lah itu balas dendam dari PSG sendiri. Iya, karena mainnya juga ngotot banget sih. Iya. Ini mainnya kayak main final anjir ibaratnya kan. Heran nah, uniknya dari semua klub besar yang masuk ke 16 besar ini, semua itu gagal di liga. PSG, ya malah di PSG lagi down gitu. Semua City sama Chelsea ya, Chelsea lagi di posisi 7. Tapi gacor ya. Ya, kan gacornya cuma di cuma champion. Ya justru di liga enggak cuma menang paling 1-0, 2-1. Ya justru yang pemuncak klasemen di liga di ini kan Chelsea Barcelona sama Arsenal malah mainnya kayak gitu kan. Iya, malah kayak gitu. Kemudian ada Arsenal mah memuncaki klasemen ya gara-gara semuanya lagi down aja kan. Itu kalau gara-gara MU telat ngegas, MU ngegas dari akhir-akhir putaran pertama tuh. Mungkin sekarang bisa memuncaki klasemen MU. MU salahnya kan di pertengahan putaran kedua baru ngegas. Segitunya langsung bisa ketiga anjir. Bener. Itu dan menurut gue dari segi permainan untuk di 16 besar ini dari perwakilan Inggris cuma Newcastle kayaknya sama Liverpool tuh kan kalah sama Galatasaray gara-gara kurang beruntung, gara-gara ada 2 gol yang dianulir. Kemudian gara-gara Ekitike yang egois banget anjing Ekitike. Pada saat itu padahal mainnya Liverpool cair banget. Kalau misalkan dihitung dari data statistik itu Liverpool tuh attempts-nya atau chance untuk attempts tuh chance created, menciptakan peluang gitu. Liverpool kan 12 apa 13. Shot on targetnya juga banyak gitu pada saat itu karena kurang beruntung Liverpool tuh. Kemudian ada Szoboszlai yang kena tiang anjir. Wah benar. Menurut gua makanya yang Liverpool itu masih bisa comeback nanti di Anfield karena permainannya bagus menurut gua. Karena kalah juga gara-gara atmosfer fansnya Galatasaray. Ya ibaratnya kalau dua-duanya sama-sama ngotot itu ibaratnya menangnya karena mungkin entah itu menang hoki, entah itu emang rezekinya lagi menang ya. Kalau dari Liverpool sendiri tapi untuk Newcastle agak berat karena harus away ke Camp Nou. Tapi kalau permainan tetap sama optimis ya. Nah gitu karena di playoff kemarin kan Newcastle gue lupa lawannya siapa kan tandang menang mereka. Iya bener. Dan Barcelona ya mau tidak mau, tapi Barcelona kan ketika lawan Newcastle tetap pakai skema yang sama kan, masih tetap masukin Lewandowski. Nah, gue udah pasti ketika nanti di leg kedua Barca memakai skema atau strategi ketika mereka melawan Atletico Madrid di leg kedua, dia memakai jadi mainnya false nine gitu, nggak ada striker tunggal, dan itu yang akan membuat Newcastle berat banget. Gitu. Ibaratnya kalau mainnya sama kayak waktu ngelawan Atletico itu kan pressing banget ya, main setengah lapang kalau bisa dibilang kan. Jadi di leg pertama lawan Atletico memakai striker tunggal Lewandowski masuk sampai menit akhir dan kalah kan 4-0 gitu. Dan di leg keduanya Lewandowski ditarik, nggak ada striker tunggal sama sekali, cuma masukin Ferran Torres. Yang dimana Ferran Torres kan tipe striker yang sama seperti Julian Alvarez. Striker yang tidak nunggu bola gitu kan, dan mainnya benar-benar berkembang. Pasti nanti leg 2 si Flick pasti mainnya kayak gitu. Iya benar ya ibaratnya. Nah tapi kalau menurut lu sendiri ada chance nggak untuk Manchester City ini bisa comeback Sen? Apalagi kan agregatnya 3-0 nih. Selagi Mbappe masih cedera mah nggak punya ya. Susah ya ibaratnya. Madrid bagus mainnya menurut gua. Bagus defense-nya. Kelihatan banget setelah nggak adanya Mbappe dan juga
apa ya, Alexander Arnold yang benar-benar bisa sudah beradaptasi di Madrid. Kualitasnya Trent Alexander-Arnold, kualitasnya Brahim Diaz, kualitasnya Arda Güler udah kelihatan. Arda Güler gue keren sih, Arda Güler ibaratnya meskipun perannya waktu semalam itu kurang ya, tetapi kan posisinya pas banget untuk menjaga di tengah. Semalam yang main itu Vini sama Diaz ya. Iya, yang apa mengatur serangan tuh Vini sama Diaz kan. Jadi perannya Güler makanya agak ketutup gitu karena dominannya di dia sama Vini. Lebih ke distribusi doang ya, sama nahan di tengah kan. Itu kan peran penting juga nahan di tengah ibaratnya kan. Iya, kalau City mainnya masih seperti ini susah menurut gue, susah banget. Kecuali kalau agresif ya, kalau nothing tulus saja. Kalau menurut gue mah Madrid itu jangan dikasih momentum sih. Ibaratnya habis gol pertama itu harus di pressing. Jangan sampai overconfident gitu. Kalau mainnya confident, Madrid itu gila banget ya Dan. Iya. Apa ya, kalau di pressing juga susah, main pressing Madrid itu susah. Ya kan kesalahan City gara-gara pressing semalam. Di counter Madrid punya Vini yang sprint gitu. Sebenarnya kalau misalkan tim-tim yang apa mainnya pressing pasti kalah sama tim yang bisa benar-benar memanfaatkan counter attack. Apalagi gol pertamanya Valverde itu instingnya udah kayak striker. Itu kalau bukan insting striker ya pasti mikirnya dikejar Donnarumma, nggak dapet. Tapi kan bisa gocek dikit, akhirnya tetap maksain nendang sampai dia guling-guling dan gol kan. Karena memang dia kan sebelum nendang ngeliat gawang, masih lebar. Iya, masih lebar. Kayak kita yang nonton nih, waduh kalau dia udah hopeless nggak bakal dikejar nih ibaratnya kan. Ya, karena nggak ada pemain lain yang ngikutin. Cuma benar-benar Valverde di depan sendirian gitu. Pada saat itu Vini juga belum naik ke depan. Nah ibaratnya gue yang agak lucunya dari sisi Donnarumma ya, ini kan yang ngejar kan back ya Valverde ya. Kenapa kok harus tetap maju? Apa nggak confident dia one on one atau memang itu keputusan terbaik? Gue jadi inget lagi dulu kan waktu Donnarumma di PSG juga kan blunder yang waktu sama Benzema ya. Ini mengulang lagi sama. Emang Donnarumma tuh mediocre. Iya, mediocre kurang. Apa pasarnya naik cuma gara-gara Euro ya, menang Euro. Iya, Euro gitu, juga waktu itu ya. Pada saat itu dijual sama AC Milan. Apalagi itu bukan dijual Sen, itu udah free transfer. Kalau ke PSG itu sampai dilemparin koper isi uang mainan kan, dan kemudian musim depannya AC Milan juara kan. Benar. Itu dan musim depannya dia di PSG gagal total. Blunder-blundernya dia. Makanya kalau zaman sekarang nggak ada lagi ya kiper-kiper kayak Keylor Navas. Soalnya Madrid itu kan punya sejarah kiper-kipernya bagus-bagus semua kan. Kalau untuk City berarti ditinggal Anderson ini udah ini banget ya. Iya ya, karena kerasa banget nih kan. Iya bener. Anderson kan sama Kevin lah ya. Bukan pilihan Pep juga, karena Anderson yang pengen keluar sendiri kan. Nyari tantangan ya. Lucu kan, bosen juara katanya. Ke Fenerbahce ya kalau misalnya sekarang. Sampai Pep mohon jangan keluar karena masih dibutuhkan. Keluar gara-gara bosen juara aneh kan. Ini Ederson mentalitas yang keren banget nih ibaratnya untuk generasi. Berarti agak susah banget ya. Tapi kalau menurut gue mah nggak seru ya kalau Manchester City ternyata kalah. Tetapi ya inilah serunya Liga Champions ya, balik lagi ya. Bener. Karena kan tidak sesuai. Mungkin kalau misalnya dari potnya City sama Madrid, City harus kalah juga masih seru lah. Karena masih ada Madrid ya. Masih ada Madrid, masih ada yang satu pot ya, masih ada Liverpool gitu. Juga. Dan kalau kita nggak usah ngomongin Tottenham lah, pasti nggak lolos. Kalau Tottenham mah nggak kebantai ya udah untung nih ibaratnya kan. Apalagi Bodo Glimt menang besar lagi nih, 3-0 kan. Sama Bodo Glimt kan. Iya, Bodo Glimt nih benar-benar keren ya, meskipun belum kalau ngelawan tim besar sih udah teruji ya. Jadi gue penasarannya kalau Bodo Glimt tuh ada chance. Kalau ketemu Arsenal aja udah. Arsenal tuh kalah. Mati. Leverkusen tuh kan permainan melawan Leverkusen yang permainannya kayak gitu aja tani bang, apalagi sama Bodo Glimt gitu. Apalagi sama Bodo Glimt ya ibaratnya. Bodo Glimt tuh mantep kan, dia itu benar-benar bisa memanfaatkan ketika mereka bermain di kandang kan. Bermain di kandang pasti nyetak 3 gol. Karena memang dari adaptasi pemainnya ya. Tapi kalau menurut gue hebatnya Bodo Glimt begini kan, karena ketika main di kandang dia diuntungin karena kan di tekanan udaranya tinggi ya. Dia kan udah terbiasa di situ, main di situ tekanan udara tinggi. Dan ketika away, orang yang biasa main di tekanan tinggi aja bagus, apalagi di udara yang normal gitu kan. Sebenarnya di UE juga dapat keuntungan. Iya kan, ketika Manchester City kan mereka di kandang menang 3-1, tapi ketika main ke Etihad kalah 2-1. Kalahnya 2-1, mereka masih bisa memberikan perlawanan gitu. Bener. Dan buktinya Atletico tumbang di kandang sendiri, Inter tumbang sama Bodo. Dua-duanya lagi ya home away ya. Ya apalagi Inter lagi memuncaki Serie A. Iya, bener-bener diayam-ayamin sama Bodo Glimt kan. Karena kan telak ibaratnya. Kalau misalkan Leverkusen harus kalah kemudian ketemu Bodo Glimt di per-8 final, itu susah untuk Arsenal
Arsenal. Iya, susah untuk Arsenal. Susah banget karena Arsenal kan kemarin ya fansnya Arsenal sama kita ngomong Arsenal tuh ini cedera juga ada pelapisnya. Terus cedera pelapisnya sama Martinelli. Martinelli kan bahkan fansnya sendiri out Martinelli, out. Dan bener Martinelli main anjir. Gocek tipe gocekan Ronaldo tuh. Gocek tapi nggak ngelewatin lawan. Gitu. Gocek sendiri nipu sendiri. Iya. Gocek. Bolanya ketinggalan juga. Iya, kerebut lagi. Karena kalau sekarang kalau back udah posisinya standby defense susah banget buat digocek-gocek ibaratnya kan. Kecuali kalau sama-sama lari ya. Lawan Leverkusen juga kebobolannya corner kan. Iya, ibaratnya. Tim yang ngandelin corner dibobol sama corner lagi. Apa jangan-jangan nanti di pot sebelah itu ternyata untuk semifinalnya Bodo Glimt lawan Newcastle ya, benar ya. Kalau mau menarik ya. Iya, Newcastle ya. Karena Newcastle kalau misal Newcastle bisa menang sama Barca, Atletico itu masih berat juga. Sepertinya menurut gue sih masih kalau probabilitas 60% ke Barca. Tetap ya, apalagi main kandang dan juga skornya imbang. Iya, imbang. Kan diuntungin dari segini ya. Iya, diuntungin dari gol tandang lah. Tinggal mentalnya Newcastle aja, kalau dia tetap mentalnya bisa tetap nahan ya oke ya. Karena secara gameplay sama lah ibaratnya ya. Secara gameplay kalau misalkan di pertandingan kemarin ya Newcastle bagus banget menurut gua. Tinggal ketika Gordon main itu harus bareng sama Elanga. Iya, betul. Jangan memainkan Elanga dengan Osula sebagai striker, sebagai dua terdepan karena dua-duanya tipe yang sama. Sama ya. Kecuali kalau posisinya unggul biasanya. Kalau awal-awal nyari gol harusnya jangan seperti itu ya. Line up-nya ibaratnya kan Gordon dulu harusnya kan. Iya, Gordon dulu. Jadi harus supaya efektivitas ngegunain Elanga gitu. Dia yang bisa menciptakan peluang maju ke depan tuh bener-bener ada yang nunggu bolanya. Ada yang nunggu bolanya. Dia tuh tugasnya ke depan, umpan, gol gitu. Karena sama seperti ini kan, sama seperti Galatasaray. Newcastle United kan bener-bener counter attack banget. Back dari satu back ke full back langsung ke depan, Elanga sprint. Itu terus kalau dari sebelah kiri Osula suruh sprint kan seperti itu mainnya gitu kan. Tinggal eksekusi kan yang gagal terus dari Newcastle. Iya, benar-benar. Pemain-pemain yang bisa sprint seperti itu ya yang diperlukan untuk memecah kebuntuan ya. Barca telah turun karena Araujo itu tipe back yang senang maju sendiri. Iya, betul. Maju sendiri meninggalkan posnya. Baliknya tuh selalu telat. Kayak gue inget jadi eranya Minguesa dimarahin Koeman. Iya, benar. Kalau kenapa MU lawan Newcastle seru karena ketika Newcastle melakukan counter attack, Maguire tuh ada di posnya. Oh iya, betul. Nahannya tidak meninggalkan gitu. Makanya seru banget gitu. Ketahannya. Aduh, susah. Ibaratnya ketahan di tengah terus ya ibaratnya. Wah, ini bener sih tipe-tipe serangan kayak gini Newcastle lawan City bakal keren banget ya. Tapi semalam tuh ada match apa lagi sih? Mungkin Chelsea susah ya. Iya, dari 6 wakil Inggris ya yang Atletico juga. Wah, benar udah. Kalau dua klub yang peluang lolosnya sangat kecil ya pasti Chelsea dan juga City. City bener, Tottenham juga. City, Chelsea, Tottenham udah kayaknya udah gugur. Iya, mereka menurut gua untuk Tottenham sendiri mending juga udah nggak usah mikirin Champions, fokus ya zona degradasi aja ibaratnya gitu. Daripada di Champions juga udah susah banget. Kalau lolos ketemunya Newcastle atau Barca. Ibaratnya ini mah persiapan finalnya. Andelin mujizat banget ya menangnya ya. Yang kasihan Chelsea ya. Chelsea bisa nggak di defisit 3 gol ibaratnya. Susah menurut gue untuk Chelsea apalagi mungkin karena Enrique kan di liga lagi parah kan sekarang Enrique gitu. Mungkin dia fokus ke Champion. Bisa jadi ya, meskipun separah-parahnya masih tetap pemuncak klasemen kan ya. Kalau untuk kalau PSG di Liga mah enggak usah. Parahnya PSG itu sering kalah gitu. Enggak ngebantai ya, ekspektasinya kan ngebantai. Mereka tuh sering kalah tapi tetap udah ketebak pasti PSG gitu yang juara. Kayaknya sebelum kompetisi dimulai juga trofi itu udah ada namanya Paris Saint-Germain. Iya, udah diukir kayaknya sama ini. Dari awal season gitu kan. Berarti tapi kalau nggak salah PSG juga ya yang kemarin mereka kalah sama Sporting ya ketika di klasemen sama Sporting Lisbon gitu. Tapi untuk wakil Inggris sendiri yang menurut gua cuma 2 klub yang kemungkinan lolosnya 3 klub yang lolos gitu. Siapa aja? Ya Arsenal, Liverpool sama Newcastle. Kalau City udah hopeless banget ya. Iya, karena City beda 3 gol. Tottenham beda 3 gol. Chelsea beda 3 gol. Selisihnya 3 gol semua. Tapi gue ada hal yang menarik nih, Sen. Gue sebagai penonton bola ya, tanpa mendukung City, tanpa mendukung Madrid,
justru deg-degan itu kalau Madrid pasti lagi ketinggal di leg pertama. Karena kan aura comeback-nya kuat banget ya. Nah sekarang Madrid ada di posisi dia bertahan. Apakah akan bisa menahan selisih 3 gol atau justru memang akan di comeback sama City? Nah bedanya seperti itu. Tim yang bertahan itu malah yang di comeback. Iya. Madrid mau unggul mau ketinggalan, mereka nggak pernah bermain bertahan. Iya terus ya. Tetap ngincer gol gitu. Mereka tuh tetap tidak jadi bermain bertahan itu seperti ketika Simeone menaruh 5 back, itu yang dinamakan bertahan. Dari awal juga jangan kebobolan 4 gol gitu kan ibaratnya kan. Kalau Madrid tetap dia memakai strategi yang sama, tetap nih walaupun ketinggalan, kalau misalnya ketinggalan ya harus full-fullan nyerang untuk mencetak gol. Mereka udah unggul 3-0. Madrid tuh tidak pernah berpikir untuk bertahan, udah kita mending enggak. Vini harus tetap nyetak gol, yang lain juga harus bisa nyetak gol. Kalau Madrid itu kan seperti itu gitu. Dan kalau misalkan City kan korban comebacknya Madrid. Iya, gitu. Betul. City mau nge-comeback klub yang spesialis comeback. Bener. Susah. Apalagi mengingat skuad sekarang. Mungkin kalau skuad 2 tahun yang lalu masih optimis. Masih ada Kevin. Ibaratnya kan. Kalau sekarang anjir mau ngandelin siapa gitu. Beda banget City itu jelek anjir. Karena jelek banget. fondasinya udah banyak yang hilang Sen. Gundogan udah nggak ada sosoknya ya kan. Suksesornya belum ada nih suksesornya itu kan. Pep tuh kalau ada satu pemain bagus musim depannya nggak dimainkan lagi. Johnston mana? Johnston itu kan andalan banget. Full satu season dia itu jadi tadi aslinya kan posisinya back pindah ke depan gitu. Gara-gara pada saat itu kalau nggak salah Rodri atau De Bruyne yang cedera gitu. Johnson tuh ditaruh di defense midfield dan main bagus banget. Nomor 1 musim nggak diganti-ganti. Sampai dapat highlight. Iya, sampai dapat highlight kan ibaratnya. Kalau kan gitu, ngide orangnya itu. Musim depan gue mau pengen pakai pemain ini walaupun kata media itu jelek tapi bagus jadinya gitu. Dan sekarang mungkin gagal. Tapi hebatnya Pep ini ya mungkin karena dia pelatih yang bisa dibilang udah sukses ya. Jadi nggak panik. Jadi respon ketika 3-0 juga kan terkesan santai aja gitu kan ibaratnya ya. Ya ibaratnya kita lihat aja lah nanti di leg kedua gitu. Semoga aja pemain gue bisa comeback gitu. Tapi semuanya kan apapun bisa terjadi di sepak bola ya. Ya kita tunggu saja bahwa Manchester City ya kalau dari probabilitas sih susah. Ya kita kan harus melihat skuadnya dulu gitu. Kita nggak bisa ngelihat Pep-nya kan. Kalau misalkan Pep Guardiola memang bagus, kemungkinan bisa comeback. Cuma pemainnya di City kan siapa lagi sekarang yang mau diandelin? Itu udah dipakai semua tetap gagal. Apalagi kayak semalam juga Tijani masuknya babak kedua ya. Tijani kan udah nggak jadi udah nggak jadi pilihan utama. Kan Rodri-nya udah sembuh. Iya. Tapi kan justru pembelian Tijani kan gara-gara Rodri cedera. Tapi kan justru lebih hidup ketika Tijani masuk kan. Waktu di babak kedua juga kan, ibaratnya kan. Tapi menurut gue lebih hidup ketika nggak ada Tijani babak pertama masuk City kan mendominasi penyerang terus gitu. Ketika Tijani masuk nggak terlalu ya. Buktinya ketika melawan Bodo Glimt Tijani starter nggak bisa ngapa-ngapain. Bener. Kalau tidaknya mah harus lawan klub kecil ya. Di liga baru ibaratnya kita tunggu saja lah. Ya semoga saja mungkin Pep masih nyimpen Foden. Iya, masih ada monsternya disimpan. Mungkin Foden hat-trick bisa jadi karena benar Foden itu kan tendangan jarak jauh kayak waktu comeback melawan PSG juga kan waktu masih ada Neymar kan. Itu kan golnya Foden yang waktu itu musim salju masih ingat. Kemungkinan masih bisa comeback kalau misalnya bisa mencuri gol terlebih dahulu. Kesalahan Benfica kan mereka tidak bisa mencuri gol. Tapi 2 menit langsung Otamendi salah error. Itu Otamendi error malah ngoper ke pemain Madrid. Ya langsung kena lagi kan sama Tchouaméni 2 menit berselang kalau nggak salah. Iya, Otamendi yang blunder. Otamendi kan back gitu pertahanan terakhir sebelum kiper. Ngoper ke pemain Madrid. Udah tahu pemain Madrid kencang-kencang. Tchouaméni langsung nyari Vini. Bener ibaratnya ya. Makanya ya bener sih, semoga saja masih ada kejutan. Nah, tapi kalau misal Kylian Mbappe main, soalnya Kylian Mbappe kan udah sembuh kan, udah ikut latihan, kemarin juga kan nonton di tribun gitu kan, sampai euforia juga. Kalau Kylian Mbappe menang, gimana? Ini bagus buat Madrid nggak maksudnya? Mungkin kalau misalkan Kylian Mbappe main juga, kalau misalkan skor kemarin 2-0, mungkin Madrid bisa di comeback karena 3-0 susah. Bener. Karena memang bener sih, makanya kan gol ketiga itu kan bener-bener happy banget ya karena divisi 3 ini susah banget kan. Iya, tapi gitu kembali lagi pemain Madrid itu
walaupun kita ngelihat aduh pemainnya muda-muda dapat kena mental, buktinya enggak. Iya, kalau ngomongin DNA Eropa emang bener ya. DNA Eropa emang bener. Karena kan legasinya Madrid itu ketika main di Eropa udah beda mode lagi, nggak kayak di Liga gitu kan. Siapa tahu nanti Haaland tiba-tiba gacor kita bisa jadi ya. Ibaratnya kan pasti ada evaluasi ya dari Pep Guardiola ya, ini kenapa nih nggak work gitu kan. Kayak dari Haaland, karena kasihan banget Haaland ya. Kita kan berharapnya ini eranya Haaland sama Mbappe, tapi dari sisi keduanya Mbappe cedera, Haaland juga lagi underperform. Ya, masa ya, sama ibaratnya perebutan Ballon d'Or tuh udah nggak menarik gitu Zen. Ini yang harusnya udah Ballon d'Or berapa kali masih belum juga kan. Ini nanti era tahun 2000-an lagi Ballon d'Or tuh. Yang dapat Ballon d'Or itu back midfield. Iya benar, ya udah kebukti kan ibaratnya kan. Rodri dari waktu itu juga Luka Modric kan ibaratnya kan udah mulai bergeser lagi nih. Kita tunggu saja lah, tapi yang paling gue tunggu sih pertandingan Galatasaray Liverpool, Arsenal Leverkusen sama Newcastle Barcelona yang pastinya lebih menarik daripada pertandingan yang lainnya. Bener-bener, karena semuanya juga menarik ya, karena masih ada nama besar Bayern. Jadi di semifinal ini pasti udah bener-bener wakil Inggris sendiri. Kalau untuk City masih pengen gue lihat tapi nggak terlalu. Kalau misalkan City mainnya bentrok dengan mainnya Arsenal, lebih pilih Arsenal gitu. Kalau misalkan yang lainnya seperti ya Chelsea sama Tottenham nggak usah ditonton. Iya, Tottenham udah gugur harusnya. Tapi kita nggak tahu ya, waktu lawan Ajax aja kan ternyata bisa lolos final anjir. Kan nggak tahu juga. Berarti semuanya udah kita bahas hasilnya. Jadi untuk episode kali ini kita membahas hasil-hasil dari pertandingan 16 besar leg pertama Liga Champion ya. Jadi buat teman-teman, kalau teman-teman punya pendapat sendiri, teman-teman boleh drop di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.